Salam Pinggir Lapangan. Kali ini kita berbincang kembali dengan Viral Raymond Hatu, Kapten Indonesia ketika juara SEA Games 1991. Om Viral di Persebaya berarti pernah Om ya? Saya pernah, jadi saya itu junior tahun 80, terus langsung senior, karena pemain-pemain Persebaya itu pindah Galatama semua, ke Galatama. Nah, makanya Persebaya kosong. Nah, kami yang dari junior itu ada beberapa orang yang langsung naik ke senior waktu itu. Jadi termasuk Nuryono Haryadi, almarhum itu ya, kapten Persebaya. Usia berapa sama Om ya? Itu SMA kelas 3 SMA. Waktu Suratin kita kelas 2 SMA. Ikut di kompetisi Om? Saya ikut ABS. Bukan, di kompetisi perserikatan ikut Om? Main Om? Kita main pemain utama. Karena yang itu sudah tidak ada, yang senior-senior kan pindah semua ke Galatama. Ya, yang nggak ke Niak Mitra, ada yang ke BBS Atama, ada yang mencar-mencar. Persebaya laku keras waktu itu. Jadi SMA sudah ikut kompetisi senior Om ya? iya, saya sudah ikut. Capaian waktu itu apa Om? Kan nggak juara Om ya? Kita kalah junior, juara Jawa Timur, mewakili Jawa Timur, nasionalnya kalah kita. Kalau seniornya Om? Seniornya kita waktu 80 itu masih tidak lolos ke putaran finalnya, tapi main di Senayan. 83 Om? 80. Nah, setelah putaran final Jakarta, saya ke Niak Mitra gitu. Tahun? 80 itu setelah kompetisi. Jadi saya masih kelas 3 SMA. Nah, tahun 81 saya lulus SMA. Kemudian saya harus kuliah. Om Benas nggak mau saya kuliah. Maunya saya full di sepak bola. Saya bilang saya nggak bisa. Saya harus kuliah. Di mana Om? Di Ubaya, Universitas Surabaya. Jurusan? Ekonomi. Gitu. Jadi karena kuliah akhirnya nggak ke Niak Mitra Om ya? Nah, saya tunda, saya keluar, ya kan? Karena tidak sepakat, saya keluar, saya balik Persibaya lagi, main lagi divisi utama. Musim? Musim tahun 83, karena kan dulu 2 tahun sekali, tidak tiap tahun. Dulu 2 tahun sekali. Jadi setelah 80, kemudian 83 itu. Prestasi apa Om? 83 Kita itu? nomor 3. Oh ya bagus Om ya? Ya, kita nomor 3. Nah, di situ ada almarhum Hartono, yang dulu dia kan diskors selama berapa tahun itu, Pak Joko itu. Nah, dia muncul lagi di situ, Hartono almarhum itu. Sinyo Hartono itu muncul langsung di kontrak UMS waktu itu. Setelah kompetisi 83 selesai, langsung dia ganti baju ke UMS 80. 1 tahun di UMS 80, tahun berikutnya dia ke Mitra. Niak Om? Ya, Niak Mitra, masih sempat ke Niak Mitra. Oh almarhum. Kayaknya iya, gitu. Kalau Om Viral setelah kompetisi 83, Balik lagi ke Niak Mitra saya. tapi status sudah kuliah Om? Sudah. Boleh sama Pak Boleh, Winan? ya dia terpaksa terima karena Niak Mitra juga kekurangan orang, karena yang utamanya pemainannya Rudi Kelces, Yudi Suryata, Joko Malis kan pindah ke Yanita, Riono ke Tunas Inti. Nah, saya masuk situ lagi. Jadi langsung disodorin kontrak sama Om Benas, gitu loh. Ikut kompetisi juga Om? Ikut kompetisi lagi. Nah, saya waktu main situ, saya kepilih PPD, PSSI PPD tahun 84 itu. Itu saya dari Niak Mitra. Jadi asal klubnya Niak Mitra, bukan Persebaya. Gitu. Setelah PPD selesai, kompetisi selesai, saya pindah ke Gresik. Kenapa nggak balik Niak Mitra Om ya? Ya, karena itu persiapan saya untuk bekerja di Petrokimia Gresik. Sudah selesai kuliah itu? Belum. Saya belum selesai kuliah, tapi ngangkat Persegres dari divisi 2 ke 1, kemudian dari 1 ke utama waktu itu. Itu habis PPD Om ya? Setelah PPD. Jadi setelah
Persegres naik divisi utama kira-kira tahun 87 ya. Nah, Persegres atau Petrokimia Petrogres itu bertransformasi menjadi Petrokimia Putra. Jadi setiap pemanggilan pakainya klub Petro, Om ya. Ya, Petrokimia Putra lah. Saya masuk Petrokimia Putra. Nah, terus sampai SEA Games 91 itu. Sampai pensiun jadi pemain di Ya, Petro, Om di ya. Petro. Itu ceritanya saya. Tapi orang kan banyak mungkin yang walaupun senior banyak yang mungkin lupa zaman pernah di Persebaya, Om ya. Ya. Karena identiknya dengan Petro. Karena pada saat saya di Persebaya, Ya. Surabaya itu pada saat itu pamornya kalah sama Niak Mitra, karena Niak Mitra ini kan ex Persebaya masuk di Ya. Niak Mitra semua, jadi kalah pamornya gitu loh. Nah, nanti setelah Niak Mitra bubar, kembali lagi Persebaya yang dengan Pak Purnomo Kasidi itu naik lagi dia pamornya. Tapi saya sudah di Gresik, saya sudah main di Gresik, tidak ke Surabaya lagi. Tapi udah bekerja, Om. Belum, saya baru tahun 90 bekerja karena saya harus sarjana dulu. Jadi saya harus lulus sarjana baru diterima di Petro, baru saya melamar di Petro. Tapi tempat tinggal mana, Om? Ketika main di Petro tinggal tetap Surabaya. di Karangpilang, Om? Saya tinggalnya sudah di Nginden. Oh. Jadi dulu waktu saya masih kuliah, saya tinggal di Ketintang, ikut orang tua. Kemudian setelah juara SEA Games, saya ke Nginden, rumah sendiri. Ya, gitu. Pensiun main bulat musim berapa, Om? Saya kan 93 sakit, kemudian nanti kembali lagi kira-kira tahun 96 yang Petrokimia runner up lawan Persib Bandung. Itu saya terakhir terlibat di Petrokimia Putra. Di Liga Indonesia pertama, no? Ya. Nah, itu saya sebenarnya statusnya di situ pemain dan juga asisten pelatih. Oh. Gitu. Iya, iya. Itu 96 97 kalau nggak salah. Itu yang Petrokimia runner up ya. Almarhum Andi Muhammad Teguh pelatihnya. Kalau di Persebaya prestasinya ya Nomor 3 itu tahun 83 kompetisi 83. main masih sudah libero, Om? Gelandang, saya dulu masih di gelandang bertahan, saya ngatur serangan. Pindah ke libero itu Ya. karena Pusin atau sebelumnya memang sudah main? Fungsinya sudah melihat saya di situ sebenarnya. Jadi gelandang di situ. Jadi kalau di mana di Niak Mitra dulu kan ada Tommy, ada Wayan di sebelah situ, ada Arifin, ya Arifin Bebek. itu, ya kan. Nah itu di sana. Saya di depan mereka main. Gitu. Nah setelah PPD, tapi kalau saya di Petrokimia, saya sudah di libero. Jadi kalau di Niak Mitra itu saya gelandang serang kanan, ya gelandang serang kiri. Jadi saya di gelandang sama gelandang bertahan. Waktu di Niak Mitra. Di PPD itu nama Om Farel ada ya berarti? Ada. Lawan Korea itu? Ada. Saya berangkat ke Korea sampai main di sini kita berangkat. Saya sama Yusuf Baktiar. Kalau main SEA Games berapa kali, Om? 91 pasti juara. 89 perunggu 89 main, Om? Kuala Lumpur ya, kapten saya. 87 Enggak, 87 yang Jakarta itu. emas malah, Om ya? Ya, 87. Tapi nggak masuk, Om ya? Saya enggak masuk karena waktu itu banyak pemain Medan. Di 87. Jadi 86, 87 setelah PPD bubar kan manajernya ganti Pak Wahab Abdi. Oh, Nah, si Matupang itu banyak anak-anak Medan yang meskipun dia tidak main tapi mereka masuk tim. ketika 93 Ivan Toplak masih main, Om? Nah, saya sakit, saya berhenti karena saya sakit. Oh. Makanya Apa, Om? agak lama. Engkel apa? Lutut? Bukan, saya liver. Wah.
Itu yang membuat saya terus berhenti di tim nasional, selesai saya. Nah, berarti sampai termasuk pemain yang punya fisik kuat Om ya, menjalani di Polosin Om ya. Oh iya, iya, iya. Latihan berapa kali Om Polosin Om? Kita dulu 3 kali. Jadi kalau kita bangun itu pasti jam setengah 5, jam 5 itu udah bangun tuh. Itu ditensi dulu. Jadi ditensi, nggak boleh bangun dari tempat tidur, ditensi. Setelah ditensi baru boleh turun. Nah, nanti latihan, pulang latihan, kita latihan jam 7, setengah 7, jam 7 gitu ya. Pulang latihan ke hotel, mandi-mandi, makan, baring-baring sebentar, jam 11 tuh berangkat lagi. Tapi kita nggak ke lapangan, kita ke gor. Nah itu latihan fisik, itu 1 jam kita. Jadi kira-kira jam 12, setengah 1 selesai. Balik, mandi, makan siang. Belum selesai istirahat, jam 3 udah siap-siap lagi di bus. Berangkat latihan sore, latihan pakai bola. Nah itu tiap hari. Penalti 91 saya mana nendang Om? Saya 89, 91 selalu tendang yang pertama. Waktu 91 nendang Om ya? Tendang yang pertama, di 89 pun kita adu penalti ya tendang. Pokoknya tiap adu penalti saya pasti tendang pertama. Kemauan sendiri atau dipilih Om? Memang dipilih untuk pertama. Ketika juara itu memang latihan penalti juga Om? Enggak, kita enggak latihan penalti sebenarnya. Cuman terakhir-terakhir di setelah ini ya apa namanya penyisian grup, kita ada 2 kali latihan penalti. Tapi enggak khusus, cuman untuk biasakan. Masuk semua Om ya, Indonesia Om ya? Masuk semua. Ada Widodo yang waktu final itu enggak masuk kalau enggak salah. Oh. Kalau enggak salah dia enggak masuk. Enggak tegang Tapi ketika itu. Edi Warto menggagalkan ada 2 atau berapa. Enggak tegang dari penendang pertama Om ya? Ya kalau tegang ya, tapi kita memang harus sudah memastikan bahwa karena begini, kalau saya gagal, Ya. ini belakangnya ini menjadi repot, gitu. Jadi saya harus betul-betul full konsentrasi dan harus berhasil. Dan semua tendangan penalti saya itu kipernya semua salah antisipasi. Dia ke kiri, bolanya ke kanan. Dia ke kanan, bolanya ke kiri. Kenapa? Melihat posisi kiper gerak atau? Karena begitu saya mau tendang, itu saya lihat dia gerak kemana. Jadi cuman ya sampai 1 detik itu putusannya di sebelah situ. Makanya kalau penalti, kalau kita itu bagi saya dulu ya, kalau hatinya nggak tenang, nggak pas, itu kita nggak yakin. Ya jangan coba-coba ngambil. Itu bisa 80% gagal. Medalinya masih disimpan di rumah Om ya? Masih Dapat tunjangan 100.000 Om? masih. Paling menegangkan menurut Saman pertandingan itu Om ya? Ya, karena apa? Karena ini bagi kita sebenarnya ini sejarah. Sejarahnya apa? Saya tapi ngomong sama teman-teman waktu kita pertama datang ke sana, itu teman-teman agak kecewa karena bonus yang dijanjikan itu ternyata lebih rendah dengan bonus yang kita dapat waktu kita dapat perunggu 89 Om? 89. Bonus itu kalau kita dapat emas ya, itu nilainya jauh di bawah waktu kita dapat perunggu. Nah itu agak ya namanya teman-teman ya masih muda gitu kecewa. Tapi itu saya bilang, tolong kalian pikir lagi ya, kalau kita ini juara, ini kita punya nilai plus. Kenapa? Karena kita juaranya itu di luar kandang. Kalau yang 87 itu kan di kandang, ini di luar kandang, jadi nilainya beda. 1. Kedua, kalau kita dapat emas, nama kita ini akan tertulis sepanjang masa, tidak mungkin dihapus. Siapa saja tuh Om sisa 89? Om Ferel, Maman enggak. Suryaman enggak Om? Saya Robi Darwis, Toyo enggak. Sudirman, Firman mungkin ya. Edi Harto Om? Nah, Edi Harto ya. Edi Harto mestinya ada Jaya. Ya. Mestinya ada Jaya, ada
Kasar tadi, ada Bambang. Bambang juga ikut dulu. Nyusul ya. Ya, Bambang itu karena mengganti Mustaqim Ya. waktu itu ya, yang cedera. Siapa lagi tengahnya ya? Robi Heriansah, Heriansah Om ya. Heriansah enggak. Karena sebenarnya yang kita timnya Polosin itu hanya lebih banyak pemain yang bukan pemain kelas atasnya. Hanya Robi yang masuk. di sini. Pokoknya yang kuat dilatih ya Om ya. Ya, saya juga tahu pertimbangan. Jadi karena betul, kayak Ruli waktu itu masih eksis ya, Harry Kane masih eksis, masih bagus tapi nggak kepilih. Pilihan pertama nggak masuk ya, gitu. Sekarang Om Farel sudah pensiun dari Petro Om ya. Sudah pensiun. Aktivitas apa Om? Ya di rumah aja, sambil yang ngurus-ngurusin bola gitu, kumpul teman-teman.